Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psikologi Bersuara. Ada apa sih di psikologi? Kali ini podcast kita sedikit ada banyak perspektif karena judulnya adalah mengupas dua sisi mahasiswa, yang dimana pasti akan menimbulkan banyak perspektif dan juga pengalaman yang sudah dialami oleh dua narasumber yang sudah hadir yang sangat-sangat keren hari ini. Bersama saya Pandu Bastiawan selaku podcaster di Psikologi Bersuara. Ada apa sih di psikologi? Oke, sebelumnya terima kasih kepada pihak yang memberikan kesempatan kita di Psikologi Bersuara. Terima kasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Psikologi Untar Surabaya, dan juga BEM Fakultas Psikologi Kabinet Perubahan Departemen Ekonomi Kreatif, yang dimana teman-teman bisa cek di psikologi store, yang dimana teman-teman bisa mendapatkan merchandise dari psikologi yang bertemakan psikologi seperti itu. Sedikit perkenalan dari saya, tadi sudah saya perkenalan, berarti sekarang kita masuk ke narasumber yang sudah hadir hari itu. Tepuk tangan dong boleh untuk narasumber yang sudah hadir pada kali ini. Oke, boleh perkenalan dulu nih dari yang paling ganteng. Silakan. Oke, makasih Mas waktunya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lwi Dwi Caksono, mahasiswa aktif Untak Surabaya di Fakultas Psikologi, sedang menjalani semester 6. Oke, boleh dari kakak yang cantik? Kalau saya namanya Putri Zakia Intan dari Fakultas Psikologi semester 4. Oke, boleh dipanggil Kak Alwi? Boleh. Oke, dipanggilnya apa? Intan. Kak Intan. Jadi di sini ada dua narasumber yang sangat tampan dan cantik bersama Kak Alwi dan juga Kak Intan. Sudah tahu ini akan membahas seperti apa, karena yang sudah kita tahu, yang sudah saya garis bawahi di awal, kita akan mengupas dua sisi mahasiswa. Dua sisi yang bagaimana sih? Yang pasti mahasiswa organisasi dan non organisasi. Berarti di sini ada dua mahasiswa organisasi dan non organisasi dong. Iya. Jadi kita akan mengupas sedemikian rupa bagaimana dari perspektif mahasiswa organisasi dan juga non organisasi. Oke, sebelum masuk ke topik nih, memang menurut dari dua narasumber ini, apakah perbedaan dari mahasiswa yang non organisasi dan non organisasi ini terlalu kompleks atau ada menimbulkan yang sangat-sangat ada kotak-kotaknya gitu? Kalau dari Kak Ali bagaimana? Mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, karena mungkin kebanyakan kan teman-teman yang ikut organisasi mencari pengalaman, sedangkan di luar juga banyak pengalaman. Mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Oke, boleh ditanggapi dari Kak Intan? Malah kalau menurut aku tuh anak yang ikut organisasi sama yang nggak ikut organisasi itu kelihatan sih ya. Soalnya emang untuk beberapa orang kalau emang punya prinsip harus aktif tuh nggak cuma aktif belajar di sekolah, bisa aktif dari luar-luar, dia suka ikut kegiatan di luar-luar perkuliahan atau di luar sekolah, itu mungkin akan lebih memilih untuk menjadi orang yang aktif organisasi. Tapi kalau untuk orang yang tidak berprinsip seperti itu, aktif itu nggak harus ikut organisasi kayak saya, jadi ya santai aja sih sebenarnya. Yang penting kuliahnya dilewatin dengan sangat baik. Oke, berarti memang kita harus dimanapun berada, kembali lagi ke tujuan kita dari awal ya. Kita masuk di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya itu apa? Oke, dari Kak Ali sendiri mungkin bisa ada tanggapan dari yang sudah disampaikan Kak Intan, bahwasannya sangat-sangat terlihat nih perbedaan antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dan non organisasi. Oke. Mungkin tanggapan dari saya ya, bisa dikatakan benar sih. Kan saya tadi bilang nggak terlalu signifikan. Itu dilihat dari mata yang secara umum gitu. Kalau misalnya perbedaannya itu mungkin kalau di kampus saja ya, pasti kelihatan, oh ini anak organisasi, oh ini anak organisasi. Sedangkan kalau di luar mungkin sama. Itu sih. Oke, berarti bisa dikatakan Kak Awi ini berlatar belakang organisasi dan juga Kak Intan ini non organisasi, gitu ya. Apa nih latar belakang Kak Awi
UI memilih akhirnya di Unpad Surabaya? Saya mau berorganisasi. Oh, oke. Mungkin latar belakangnya kalau dulu SMA sudah ikut organisasi, cuman lingkupnya kecil ya, ke organisasi supporter SMA, yang biasanya di DPL Surabaya itu. Nah itu bisa dikatakan organisasi ya? Bisa, karena itu setara sama OSIS sih sebenarnya. Gitu. Cuman waktu itu kan udah lulus SMA, masuk kuliah. Di organisasi supporter itu banyak di lapangannya, maksudnya kayak kegiatannya banyak di lapangan. Untuk birokrasinya jarang. Nah terus kemudian masuk di Untak, akhirnya sebenarnya sudah keinginan dan rencana kalau misal semester awal saya harus ikut organisasi biar punya pengalaman dan relasi. Itu sih. Terus kemudian baca-baca tentang organisasi di kuliah apa aja, kemudian tertarik. Pasti beda lah, setiap organisasi dimanapun itu pasti berbeda. Gitu sih. Berarti memang latar belakang dari Kak Aulie memilih organisasi itu dari SMA sudah mengikuti organisasi kecil, gitu ya. Dari situ mendapatkan insight terkait, sudah dikatakan bahwasannya relasi, pengetahuan, dan itu lebih bisa dikatakan lebih luas pengetahuannya. Bisa. Karena mungkin tadi sudah dinotis bahwasannya banyak terjun di lapangan, seperti itu. Lalu di Untak Surabaya mengikuti akhirnya sudah niatan dari awal untuk mau mengembangkan relasi, Kak Aulie akan mengikuti organisasi seperti itu. Boleh ditanggapi dari Kak Intan? Nggak semua orang punya latar organisasi itu setelah itu masuk kuliah jadi organisasi juga sih kalau karena aku dari awal emang anak organisasi. Kebetulan aku dari SD bahkan itu udah ekstrakurikuler yang cukup sering ya ke lapangan karena kayak ikut drum band dulu dan aku juga ketua drum band loh. Bahkan pas SMP juga ikut paskibra dan lumayan berperan di paskibra itu. Cuman karena pengalaman aku jadi ngambil plus minusnya sampai SMA. Kebetulan aku pindahan, aku tuh awalnya dari Medan terus pindah ke Jawa, jadi sedikit ada culture shock gitu. Jadinya emang semenjak SMA aku memutuskan untuk gak ikut organisasi lagi karena udah beda lingkup dan ngerasa minusnya lebih banyak. Kalau menurut aku ini pribadinya aku minusnya lebih banyak. Sampai kuliah juga sebenarnya bukan gak bisa atau nggak berminat, sebenarnya ada pengen minatan gitu ya, cuman emang kayaknya nggak deh gitu, kayaknya lebih prioritasin kuliah aja. Lingkup pertemanan yang kecil aja tapi setia gitu. Aduh, setianya ini di garis bawahi ya teman-teman ya. Teman yang setia, karena terkadang berarti teman ada yang nggak setia nih. Iya, setia cuman makan gitu. Aduh, makan temen berarti. Aduh. Berarti dari Kak Intan sendiri mengikuti organisasinya di Surabaya atau di Medan tadi? Di Medan. Berarti di Surabaya itu pada saat kuliah. Pada saat SMA kelas 2 pas corona itu kebetulan aku pindah ke sini karena emang orang tua juga waktu itu kena imbas, ini aku pindah ke sini. Berarti dari SMA kelas 2 sudah mengetahui kultur di Surabaya dan ikut paskibra di Surabaya juga? Di Medan. Di Medan. Jadi pokoknya datang ke Surabaya itu aku udah nggak ikut organisasi, bahkan karena culture shock tadi temenan juga nggak, jadi kayak relasinya semakin kecil gitu. Berarti boleh dikatakan bahwasanya itu ada something trauma gitu atau bagaimana? Kenapa akhirnya tidak mengikuti organisasi? Iya sih, karena ada suatu hal yang bikin trauma dan ke bawah sampai sini gitu. Sekarang juga ngerasa dulu tuh beradaptasinya agak susah di sini, jadinya kayak ya udah deh buat nggak usah aja. Pertanyaannya, seberapa penting sih organisasi untuk mahasiswa menurut kalian? Kalau menurut aku tuh penting. Karena emang dulu apalagi aku ikut paskibra ya dulu ya, jadi ngerasa lebih teratur dan punya rasa bertanggung jawab sama organisasi, karena kita tuh terlabel kalau kita tuh anak paskibra kan ya, kita terlabel jadi anak yang disiplin, yang berwibawa gitu.
sebelum pindah ke sini. Oke, sorry aku potong. Berarti untuk mahasiswa sendiri untuk yang sekarang seberapa penting untuk mahasiswa itu mengikuti organisasi? Penting kalau misalkan kalian punya energi yang kayaknya tuh lebih baik disalurkan ke organisasi, karena beberapa orang itu energinya tuh gak tersalurkan kalau misalkan gak ikut organisasi. Ada yang kayak jadinya males, gak bermotivasi gitu, kayaknya hambar aja gitu kalau cuman sekolah doang. Gitu sih. Berarti memang bisa dikatakan anak organisasi ini Pulang juga kamu gak ngapa-ngapain aja, aku sangat menyarankan ikut organisasi karena aku pernah, jadi aku menyarankan sebenarnya ikut organisasi sih. Itu seru, punya banyak teman seru, punya banyak pengalaman. Kamu bisa latih soft skill kayak tadi, bisa public speaking atau percaya diri kamu gitu. Tapi kalau kamu yang ngerasa nggak ikut organisasi, kamu juga bisa buat ngembangin bakat. It's okay, nggak ikut organisasi itu bukan suatu hal yang memalukan atau menyayangkan. Nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Yang penting harus tetap tahu prioritas yang mana. Harus tetap berprioritas. Kalau misalkan kuliah ya kuliah, karena kebanyakan aku lihat anak non organisasi juga ada yang malah gak ngapa-ngapain dan gak ngelatih apapun. Jadi di kuliah beneran yang pulang itu yang kupu-kupu Kuliah. tadi yang ya. kupu-kupu tadi gitu. Gak semua sih bisa dibilang kupu-kupu anak non organisasi. Dari kalian sendiri bagaimana untuk saran? Oke, kalau dari aku saranku sih ikut organisasi. Minimal mungkin sekali ya dalam mungkin sekali periode ya Mas ya, Iya. kalau dibilang. Satu kali periode dalam masa-masamu kuliah itu minimal 1 kali. Biar kamu punya pengalaman, kamu bisa tahu organisasi di kampus itu seperti apa. Biar kamu bisa apa yang kamu bisa dapatkan di organisasi dan apa yang kamu bisa berikan di organisasi itu sih. Terus kemudian kalau memang nggak minat, terus emang keadaan nggak bisa memaksa, nggak apa-apa. Semua itu nggak ada yang salah tentang pilihan gitu. Yang salah itu menyesali pilihanmu sendiri. Itu sih. Kata-katanya adalah gimana boleh Apa? diulangi? Aduh saya lupa Mas. Menyesali sesuatu hal yang sudah kamu Pilih, ya. pilih seperti itu. Oke, itu yang kita sudah mendengarkan sharing session di mana terkait pandangan bagaimana mahasiswa organisasi dan juga non organisasi. Memang banyak positif dan negatif maupun banyak pandangan terkait organisasi maupun yang non organisasi seperti itu ya. Apalagi ada yang statement bahasanya kura-kura dan yang kupu-kupu. Ada dua bukan dua kubu sih, ada 2 perspektif. Tapi ada baru lagi nih teman-teman, kunang-kunang, kuliah nangis ya kan? Yang baru itu karena memang pusing. Itu di semester akhir Mas. Oh gitu. Semester akhir itu, kuliah nangis itu. Jadi sudah merasakan. Semester akhir, ya. Jadi sudah merasakan. Jadi kunang-kunang sekarang. Kunang-kunang, Iya. gitu. Jadi seorang Mas Ali pun bisa merasakan kunang-kunang loh. Gitu. Jadi oke, kita sudah mendengarkan perspektif itu dan sekarang kita masuk ke sesi games. Oke, games kali ini have I ever atau pernah nggak pernah. Oke. Oke, jadi akan ada ada papan yang dimana pernah dan tidak pernah. Dari situ akan ada pertanyaan. Oh iya, sorry. Ada pertanyaan dimana nanti tinggal pernah, tidak pernah kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya. Nanti dijelasin Mas. Apa? Pernahnya ngapain itu dijelasin. Jelasin dong ya kan, jelasin ya. Karena kan kalau pernah aja ya kurang lengkap, kurang prodi. Oke. Oke, boleh nih pernah tidak pernah untuk Kak Intan dan pernah untuk Kak Fahmi. Jadi untuk pertanyaannya ada 100. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Oke. Apa jatuh? Iya Mas, sudah jatuh Mas. Kok kan diperingatin dari awal udah jatuh Mas. Oke, kita akan masuk bisa sharing kapan dan kenapa bisa terjadi ya. Oke, pertanyaan pertama. Berangkat kuliah tidak mandi. Pernah atau tidak pernah? 3, 2, 1.
Aku ekspektasi saya adalah Mas Alwi itu yang bilang pernah dan Kak Intan bilang tidak pernah. Oke, tidak pernah, serius tidak pernah. Tidak pernah. Oke, berarti memang mandi is number one, yo. Iya. Oke, mandi is number one. Mungkin dari Kak Intan kenapa nih tidak pernah apa yang menyebabkan tidak mandi? Aku harus siap-siap 1 jam sebelum soalnya. Waduh, jadi memang prepare-nya 1 jam sebelum 1 jam kegiatan ya. Oke, atau itu mungkin bisa jadi apa namanya pertimbangan Kak Intan bahwasanya kok tiba-tiba aku rapat kan? Ya, gitu lah. Tidak ikut organisasi itu ya. Jadi memang, waduh 1 jam itu apakah semuanya pernah nonton di rumah seperti itu? Iya. Apakah seperti itu ya? Jadi mungkin Mas Alwi bisa dikatakan kalau mandi itu mandi berangkat gitu. Pernah pada saat berangkat itu keadaan basah kuyup gitu pernah? Enggak sih, tetap kering sih ya. Setelah apapun harus mandi. Oke, setelah apapun harus mandi. Kebiasaan Nah, nomor ini setelah apapun harus mandi. Jadi enggak masalah prepare itu belakangan Belakangan. mandi. Mandi, ya. Gitu ya. Berarti telat. Bagi Telat. Kan kadang kan telat terus gak mandi. Yang penting kuliah. Nah, itu setelah apapun mandi. Kasihan temannya kalau bau badan kan nggak nyaman nanti belajarnya. Tapi biasanya yang penting itu parfum nggak sih? Iya sih. Oke, yang penting parfum. Tapi Tapi kebersihan mas, mandi. Tetap harus mandi. Harus mandi tetap. Tapi rasanya kalau kuliah nggak oke itu nggak mau serius. Kayaknya ilmu tuh nggak masuk. Makanya aku lebih milih mending aku siap-siap yang 1 jam tuh aku ringkas 30 menit kalau lagi telat daripada aku harus mandi. Oke. Oh, berarti memang harus apa namanya prepare-nya ini mau nggak mau harus ada waktu untuk prepare, mau nggak mau ya. Oke, berarti pernah ini datang ke kampus itu tanpa makeup nggak mau ya? Nggak mau. Oke, ini mungkin sedikit problem dari segelintir teman-teman mahasiswa ya, atau banyak? Oke, pertanyaan kedua, pernah atau tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas? 3, 2, 1. Pernah? Pernah. Oke, dari kedua langsung kita pernah. Kenapa nih? Kapan kok bisa pernah terlambat mengumpulkan tugas itu? Lebih ke lupa sih. Lupa? Iya, lebih ke lupa. Sebenarnya tugasnya sudah selesai, sudah di save nih di folder. Cuman lupa gak dikumpulin gitu sih. Oke, padahal sudah dikerjakan, sudah ada foldernya, tapi lupa untuk dikumpulkan. Iya, deadline-nya lupa. Maksudnya deadline-nya nggak lihat kapan. Terus kemudian ke kampus datang dengan PD-nya, tugasmu udah selesai. Wis, mosok? Iya. Aku cek dong, dari tak. Wis kok. Loh, perasaan wis deh. Wah, ya sama. Udah, maksudnya udah ngerjain, cuman belum dikumpulin. Itu Tugas sih. harian atau UTS itu atau ujian? UTS maupun harian. Waduh. Pernah semuanya. Waduh, complicated ini. Kalau dari Kak Intan bagaimana? Ya hampir sama sih, manusiawi karena orang lupa. Jadi suka nggak ada deadline. Berarti lebih dari 200 ini lebih lupa ini ya pada saat deadline-nya itu kapan gitu ya. Apa enggak bikin apa namanya kayak something reminder di kalender atau pokoknya ada tugas datang dikerjain entah itu pengumumannya kapan nggak tahu udah gitu. Enggak ya. Kebanyakan soalnya. Oh, kebanyakan. Jadi pesan untuk Bapak, saya sedikit sarkasme ya kayaknya kebanyakan loh Bapak Ibu. Emang Kayak tapi gitu. tapi kadang tuh deadline-nya kadang dirubah tahu. Iya. Iya itu mangkelinnya tuh aku ingat hari Kamis jam segini gitu. Terus pas aku datang atau enggak temanku datang, "Loh kok kamu belum ngumpul?" "Loh, iya lo jadwalnya masih nanti siang." Gitu. Enggak, Karena waktunya dimajuin. Iya, dimajuin. Subuh-subuh bahkannya kan udah buka HP kan. Oke. Lihat. Oke. Berarti memang Jangan. Aku takut dimonetize. Oke, berarti memang terlambat mengumpulkan tugas itu banyak sekali faktor ya Bapak Ibu. Iya. Jadi jangan kalau disalahkan, kita tuh manusiawi saja. Tapi ya kembali lagi, kamu kuliah ya memang untuk itu kedisiplinan. Kembali lagi ke pertanyaan, pernah tidak pernah tidur di kelas? 3, 2, 1. Ini di kuliah? Tidur di kelas. Enggak, waktu kuliah atau? Ya tidur di kelas. Waktu kuliah. Pas kuliah. Tidak pernah. Oke. Aplaus dong buat yang karena tidak pernah ini sangat membanggakan mahasiswa yang tidak tidur di kelas. Mungkin ada tanggapan terkait mahasiswa yang tidur
tidur di kelas itu, pernah nggak sih bertanya kenapa sih kok kamu tidur aja di kelas kayak gitu? Pernah banget. Aku pernah dimarahin sama dosen karena aku ngobrol, tapi nggak dimarahin anak yang tidur malah. Oh gitu. Iya, itu tuh mangkelin sih. Oke. Apa yang dikatakan dosen pada saat tidur itu nggak apa-apa daripada yang ngobrol? Dia ngalihin mungkin, atau nggak tahu ya, mungkin dia lebih terganggu sama orang yang ngobrol ketimbang orang yang tidur. Oke, karena tidur kan diem ya. Iya, Mungkin iya. dia tidur ya. Iya, oke. Nah, dari Kak Aldi sendiri pernah nggak sih bertanya kepada orang yang tidur di kelas gitu? Enggak sih, mungkin kecapean. Mungkin habis kerja. Kan nggak tahu, kan posisinya orang kan beda-beda. Saya juga pernah tidur deh, tapi waktu SMA. Sering. Terus kuliah berubah lah. Kan ikut organisasi, jadi ngerti gimana cara menghargai orang lain. Next question. Pernah tidak pernah berdebat dengan dosen? 3, 2, 1. Oke, keduanya pernah. Ngedebatin apa nih Kak Intan? Kalau aku emang dosennya kayak macam-macam berdebat deh. Oke. Kita banyak sekali menemui mahasiswa yang kayak apa sih Arek kok pulang terus kayak gitu loh. Nah, akhirnya ada label yang namanya kuliah kupu-kupu dan juga kura-kura gitu kan. Iya. Kuliah rapat dan kuliah pulang kayak gitu. Kalau dari Kak Ali sendiri terkait mahasiswa yang dicap sebagai kura-kura, kuliah rapat. Karena ikut organisasi. Iya, betul. Oke. Mungkin itu sebelumnya apakah ada hambatan pada saat dikatakan mahasiswa kura-kura gitu? Oke. Sebenarnya itu mungkin stigma aja ya. Oke, Ya, stigma aja ya. Karena sebenarnya ikut organisasi nggak sebegitunya kuliah rapat sih. Itu organisasi sebenarnya di kampus itu fleksibel. Itu ketika kita bisa ya kita laksanakan. Gitu loh. Kemudian ketika kita ada misal acara yang lebih penting daripada rapat, kita bisa izin. Itu sih. Jadi menanggapi yang tadi karena mungkin Mbak siapa namanya? Mbak Intan mungkin ke distract karena nanti aku sibuk ikut organisasi ini, nanti aku sibuk organisasi ini. Sebenarnya organisasi itu nggak semenyeramkan itu. Gitu. Berarti bisa dikatakan bahwasannya organisasi itu sebenarnya fleksibel. Namun memang kita kan harus bisa membagi nih antara waktu kuliah kita dan juga waktu organisasi kita. Memang bagaimana cara Mas Ali menempatkan sebuah prioritas di sini? Ya, karena punya pengalaman dulu, teman juga kuliah, ikut organisasi, kerja juga. Semua bisa dijalani. Semua itu tergantung dari minat kita, niat kita. Kalau emang kita bisa ngejalanin 3 ini lancar, ya insya Allah bisa lancar. Ibaratnya kalau bisa ketiga-tiganya kenapa tidak? Iya. Gitu ya. Tapi apakah mengalami sebuah burnout atau mungkin stres banget ini banyak, mungkin bisa dikatakan proker atau tugasku banyak nih, kerjaku juga keteteran nih. Apakah pernah merasakan fase seperti itu? Pernah. Cuman kita tahu prioritas kita. Tuh. Mungkin kalau misalnya mungkin ketika ada proker ya di organisasi ya, kita prioritasin dulu. Emang kalau misalnya tugas kuliah kita banyak dan deadline-nya kita mepet, kita harus mau nggak mau kan harus mengerjakan tugas ini. Kemudian kalau misalnya dalam proker ini kita bisa diganti sama orang lain, mungkin kita bisa minta tolong teman kita buat handle dulu, gitu loh. Itu sih. Tanggapan dari Kak Intan mungkin terkait yang sudah dikatakan Mas Alwi, apakah itu yang menjadi ketakutan pada saat sudah ada organisasi, sudah ada tugas, terus mungkin ada something pekerjaan lain yang harus diselesaikan, apakah itu yang menjadi ketakutan dari mahasiswa non-organisasi? Kalau aku enggak, karena kan aku emang pernah ikut organisasi basicnya. Cuman mungkin untuk beberapa orang iya, nggak mau terlalu aktif, nggak mau terlalu sibuk, nggak mau terlalu ambil pusing gitu. Tapi sebenarnya mungkin kura-kura itu dibuat itu kan stigma itu kan juga pasti berlandasan suatu kan. Ada reasonnya. Iya. Jadi emang pas aku pun ikut organisasi, emang beberapa waktu fleksibel kali ya. Cuman
emang kan kita punya beberapa saat tuh kayak pas lagi masa-masa tertentu tuh emang sibuk-sibuknya harus organisasi. Kayak waktu dulu aku pas paskibra tuh pas lagi emang musimnya lomba, masuk kelas pun kayaknya gak bisa gitu. Kayaknya masuk kelas tuh gak bisa, dan di kelas pun itu sibuk terus, kayaknya cuman berapa jam masuk kelas tuh langsung izin karena mau latihan terus. Mungkin sama kali ya, tapi aku pengen kasih tahu deh, kayaknya aku punya sedikit perbedaan organisasi yang mungkin dulu aku rasain sama yang sekarang. Dulu aku sempat daftar mau pas ke kepanitiaan psikologi forensik kalau nggak salah. Nah aku pernah daftar di situ dan yang nggak lolos. Cuman waktu itu aku jadi tahu perbedaannya. Mungkin pas masih SMA kenapa banyak orang yang kayak susah buat stabilin ya, atau nggak kayak ngebagi waktu antara mau sekolah, tugas sekolah sama yang organisasi itu. Mungkin karena emang ada kepribadian orang yang beda-beda, ada orang yang bisa, ada orang yang nggak bisa. Terus pas aku kuliah dengan sistem wawancara dan sistem seleksi yang kayaknya lebih ketat ya, jadi mereka itu lebih mencari orang-orang yang pribadinya sebenarnya bisa gitu. Mungkin karena aku bukan pribadi yang kayak gitu, makanya jadinya nggak lolos. Tapi sekarang tuh organisasi di kuliah tuh lebih cari itu. Jadi mungkin sekarang orang-orang yang di dalam organisasi itu lebih punya pribadi, orang yang bisa membagi-bagi waktu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwasannya dalam keterlibatan Kak Lintan dalam organisasi itu sebuah hal yang kembali lagi ke yang menjalani. Pada saat Kak Intan mau melangkah dalam mengikuti suatu organisasi dan sudah mengetahui runtutan dari bagaimana seleksi ini berjalan, memang dibutuhkannya manajemen waktu, begitu ya. Dan Kak Intan mengatakan bisa dikatakan belum mahir dalam manajemen waktu atau bagaimana? Mungkin karena emang aku sekarang lebih ke susah bagi waktu. Jadi kita susah bagi waktu. Kalau burnout itu aku sukanya itu nggak ngapa-ngapain. Berarti memang dari sekian teman-temanku juga itu bahwasanya kalau dia lagi burnout atau kita lagi sama-sama burnout gitu ya, kita yang diem, ya kan? Kita diem nggak mau ngapa-ngapain, tapi kembali lagi ke tanggung jawab yang sudah kita lakukan dari awal gitu kan. Kalau dari Mas Alf sendiri, bagaimana cara menghadapi burnout pada saat mengikuti sebuah organisasi itu tadi? Tadi kan ada yang aku harus nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau dari Mas Alf sendiri bagaimana? Kalau dari aku biasanya kan ada grup. Kita nggak ngapa-ngapain, ya kita harus ngapa-ngapain. Karena kita organisasi. Itu sih. Kalau misalnya emang ketika itu ini minggu tenang, maksudnya minggu istirahat, ya udah kita istirahat. Jadi nggak push terus kita kerja di organisasi itu, enggak. Kita ada jeda untuk istirahat. Jeda, kita bisa rolling teman. Gitu sih. Mungkin ada sedikit cerita dari beberapa teman mahasiswa maupun yang non dan juga organisasi itu kembali lagi ke kesibukannya masing-masing. Ada yang non organisasi itu karena memang bekerja atau non organisasi itu karena mungkin tadi ada yang nggak dibolehin sama orang tua gitu ya. Orang tua aku nggak usah ikut organisasi karena mungkin akan menyita waktumu, nanti nilainya begini. Itu sebenarnya orang tua. Maksudnya ada hal yang dimana orang tua itu takutkan ketika anaknya melakukan suatu hal yang di luar kendalinya orang tua. Kan ada toh yang orang tuanya itu di jauh, terus anaknya di Surabaya itu ngekos dan nggak mau anaknya itu kenapa-napa. Terus nanti takutnya juga ada stigma itu gini Kak Alwi, pada saat ikut organisasi itu kayak alasan ya buat pulang malam atau ada alasan ya buat ini nggak masuk kelas, itu bagaimana? Melanjutkan dari pembicaraannya Mas Pandu ya, kembali ke individunya. Jadi kita mau ikut atau tidak organisasi itu kembali ke individunya. Pertama minat enggak ikut organisasi. Kalau enggak ya sudah enggak. Kalau minat walaupun enggak bisa tapi ada minat belajar, ikut. Karena minat. Kedua, kita harus tahu keadaan. Bagaimanapun kita harus istilahnya menghargai orang tua kita. Ya kan? Kalau orang tua nggak boleh ya jangan gitu loh. Kalau misalnya orang tua
ya udah nggak apa-apa, ya udah ikut aja. Untuk stigma untuk pulang malam ya, itu tergantung dari organisasinya sih, karena organisasi yang sehat itu rapat itu ada jamnya. Kalau misal kita nggak ketemu jalan keluar hari ini, ya kita lanjut besok. Tuh. Jadi pun rapat pun kita nggak harus mepet sama deadline-nya. Rapat kan harus jauh-jauh hari. Nah itu kita bisa rapat, kemudian mungkin malam kan ada batas jam malamnya ya, nggak sampai malam banget ya. Nah itu kalau organisasinya emang sehat, rapat nggak sampai malam. Oh kita break dulu, mungkin kita lanjut besok. Kayak gitu sih. Terkait jawabannya Kak Ali, mungkin ada tambahan atau sedikit perbedaan dengan stigma di mana organisasi itu hanya untuk alasan pulang malam. Bagaimana? Kalau aku lihat dari teman-teman ya, teman-teman aku yang di luar Untak, emang sih di luar Untak ya, aku nggak punya teman deket yang organisasi yang di Untak. Kalau yang di luar Untak, aku lihat malah toksik sih Kak. Oh gimana tuh? Kadang tuh sampai jam 2 malam di luar, dan kadang itu pas masih UTS mereka tuh, atau UTS atau lagi UAS gitu, mereka tuh sampai kadang tuh pulang malam harus tetap ngerjain. Jadi habis UTS habis belajar mereka harus organisasi lagi gitu, harus rapat-rapat lagi gitu. Berarti menurut Kak Intan itu toksik ya? Oke. Jadi untuk boleh dikasih saran untuk teman-teman biru yang ada di rumah, bahasanya yang masih bingung untuk mau berorganisasi atau yang tidak mau berorganisasi, maksudnya saran untuk mahasiswa yang masih bingung untuk bergabung organisasi atau tidak. Jadi mau diterusin tidak bergabung organisasi atau stay untuk ya udah organisasi aja gitu. Kalau dari Kak Intan bagaimana? Kalau dari aku, kalau kamu tipe anak yang pengen punya temen banyak, pengen aktif, kayaknya kalau misalnya diem aja kamu juga nggak ngelakuin apa-apa, kayak kalau pulang Lebih berwarna atau bagaimana? Iya, untuk beberapa orang yang merasa hidupnya lebih berwarna, berteman dengan banyak orang, organisasi itu pilihan yang tepat. Lalu tanggapan terkait jawaban dari non-organisasi? Untuk apa tadi? Organisasi berapa penting? Iya. Organisasi bagi saya sangat penting. Untuk pertama kita bisa cari relasi yang luas tentang kak kelas ataupun adik kelas, kakak tingkat atau adik tingkat ya itu. Kemudian relasi pengalaman, banyak pengalaman yang di organisasi itu nggak didapatkan sama mahasiswa non organisasi itu. Kemudian bisa ngelatih mental juga. Melatih mental artinya tanggung jawab. Biasanya kalau misalnya ikut di organisasi di kampus, bisa pegang proker. Ini misalnya di BEM ya, contohnya di BEM. Itu biasanya pegang proker. Nah setiap orang itu menjadi tanggung jawab salah satu prokernya. Nah itu bisa belajar bertanggung jawab atas konsekuensi mungkin jalannya dan kesalahannya. Itu mental bisa terbentuk dari situ. Berarti bisa dikatakan Kak Alwi setuju dengan apa yang sudah dikatakan Kak Intan ya, bahasanya memang organisasi itu akan ada fase di mana membagi waktu, akhirnya bertemu dengan orang banyak, akhirnya bisa dikatakan bahwasanya anak organisasi tadi berwarna seperti itu ya, karena akan bertemu dengan berbagai jenis sifat manusia yang tadi ada yang dikatakan setia, ada yang tidak setia, seperti itu. Oke lanjut, seberapa besar organisasi mempengaruhi hidup Kak Alwi? Sangat besar. Saya dibentuk dari organisasi. Apa yang dipengaruhi nih dari segi kehidupan? Dulu saya anaknya kurang percaya diri. Sangat-sangat kurang percaya diri, menutup diri lah ibaratnya. Terus belajar di organisasi, didorong sama teman-teman organisasi kalau kamu bisa, kamu itu bisa, kamu punya potensi, kamu nggak seburuk itu, kamu pasti bisa. Didorong itu. Belajar banyak dari organisasi tentang yaitu misalnya contoh kayak kepercayaan diri, public speaking, membentuk mental, berani berhadapan, ngobrol sama orang kayak gini. Dulu saya nggak berani mas ya. Berarti memang ada impact ya yang sangat-sangat terlihat dari Kak Alwi. Berarti
menurut Mas Alwi, pandangan Mas Alwi terhadap mahasiswa yang kurang aktif ikut organisasi itu gimana? Lebih ke menyayangkan ya. Oke. Lebih ke menyayangkan karena kuliah itu nggak bener sih, kita kuliah kan kita fokusnya ke akademis mungkin ya. Oke. Di pelajaran kita bisa mengambil pelajaran, contohnya kayak misalnya soft skillnya lah ibaratnya, kayak misalnya public speaking, terus problem solving yang baik, itu bisa dipelajari di organisasi karena di kampus sudah ada wadahnya, tempatnya, kenapa nggak ikut gitu loh. Itu sih. Boleh tanggapi Kak Intan terkait jawaban dari Kak Alwi? Aku nggak kurang setuju sih. Oke. Karena pengalaman itu nggak harus kayak Mas tadi bilang. Ya. Orang organisasi mau nggak organisasi kalau di luar kan nggak kelihatan ya, sama Yeah. aja kelihatannya. Ya sama juga kayak gitu pengalaman public speaking itu nggak harus dalam organisasi kalau menurut aku. Yeah. Karena aku sendiri pun belajar public speaking itu nggak dalam organisasi. Karena setelah SMA itu kan baru kita kan beralih dari masa remaja itu ya, jadi Yeah. kayak lebih dibentuknya tuh malah pas di zaman itu, bahkan sampai kuliah sekarang. Public speaking terus kepercayaan diri itu aku dapetin tuh malah dari luar organisasi. Jadi bisa sekarang tuh kan banyak pelatihan-pelatihannya, kayak aku juga dulu pas SMA ikut les, kayak ikut les DO dan segala macamnya. Kita dituntut untuk bisa ngomong, bisa menyalurkan apa yang ada di otak kita. Dan juga public speaking, kepercayaan diri itu juga nggak harus kita dapetin dari itu, juga bisa dari teman. Misalkan kayak punya teman yang suportif, punya teman yang isi untuk ngomongnya itu berbicara topiknya tuh nggak harus tentang apa sih, kayak sekarang tuh yang hot news itu apa sih, yang viral tuh apa sih, kan nggak harus itu ya. Kan kita tuh Oke. punya teman yang bisa nyalurin kayak pembahasan yang lebih inti gitu, kayak bahas politik. Aku juga punya teman yang bisa bahas kayak mungkin masalah terkait sama baru-baru ini, kayak pas lomba, bukan lomba sih, sorry kayak pas bola itu yang kemarin, nah masalah wasitnya misalnya gitu. Jadi kita tuh lebih berpikir kritis kayak apa sih minusnya dari pertandingan itu gitu-gitu. Oke, berarti lebih dikatakan study case. Iya, Study lebih case. kayak gitu. Oke, berarti dari segi mahasiswa yang boleh diberikan tanggapan bahwasannya di kelas Kak Intan sendiri pasti ada mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi. Nah, menurut Kak Intan sendiri, mahasiswa itu seperti apa tanggapan dari Kak Intan melihat sebagai non-organisasi, melihat mahasiswa di kelas Kak Intan itu aktif banget dalam organisasi? Kebetulan aku nggak begitu lihat sih ya. Oke. Aku nggak tahu, mungkin mereka juga nggak begitu ngeliatin. Tapi pas di kelas tuh kelihatannya semuanya ya emang fokus akademis aja, nggak ada yang begitu donjolin. Paling ada teman satu kelas, cuman yang nggak begitu kelihatan kalau di organisasi. Berarti bisa dikatakan bahwasannya memang lingkungan di kelas Kak Intan ini adalah lingkungan yang non-organisasi. Dan juga mungkin dan ada anak organisasi, mahasiswa organisasi itu tidak terlalu menonjolkan karena mungkin kurang relevan di kelas Kak Intan. Seperti itu. Oke. Terus apakah Kak Intan itu pernah merasa tertinggal pada saat dalam hal pengembangan diri karena tidak bergabung dalam organisasi di kampus? Dulu awal semester 1 iya banget. Oke. Jadi pas semester 1 tuh aku bener-bener antara mau ikut KM apa enggak gitu. Terus juga mau ikut BEM apa enggak. Cuman lambat laun terus kayak yaudah ntar aja semester 3 buka lagi kan biasanya. Jadi aku pikir ntar aja semester 3. Pas semester 3 juga kayaknya nggak perlu deh gitu. Kayaknya nggak usah deh, aku coba pelatihan-pelatihan atau ada webinar-webinar dari luar aja untuk meningkatin soft skill aku gitu. Oke, pertimbangannya apa nih dari itu? Karena waktu juga sih, waktu dan orang tua aku juga di luar kota, jadi aku super duper harus memberikan mereka gimana sih ya, nunjukin ke mereka kalau aku nggak sibuk itu gitu. Karena aku tahu dia kalau anak organisasi pasti sibuk banget gitu kan. Jadi ya aku nggak ngikutin itu karena gitu. Oke. Kembali lagi ke Alwi. Bagaimana cara Kak Alwi itu melihat peluang bahwasanya di organisasi itu sangat berpengaruh
peluang dari adanya keterlibatan KALWI dalam sebuah organisasi itu sangat membantu karir dan kehidupan di masa yang akan datang. Oke, tentang kehidupan tadi mungkin sudah saya jelaskan ya. Mungkin tentang karir. Kalau ikut organisasi itu, kalau misalnya tentang karir itu di relasi, itu pasti sangat, karena kita harus bisa mengenal banyak orang. Kita nggak hanya mengenal dari satu organisasi teman-teman kita. Nah, teman-teman organisasi kita ini punya teman lagi. Nah, di situ kita bisa menjalin relasi yang luas untuk mungkin besok ketika kita lulus bisa menjalin relasi luas, bisa membantu kita untuk mencari lowongan pekerjaan. Kayak gitu sih. Oke, kalau dari KALWI itu tadi bahwasannya melihat peluang dari keterlibatan itu, melihat keterlibatan diri dari dalam sebuah organisasi itu sangat penting dari segi kehidupan tadi sudah diceritakan, bahwasannya memang besar potensi atau besar perubahan yang dirasakan oleh KALWI, dan di karir pun akan adanya relasi dari yang sudah diberikan dari sebuah organisasi itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau dari Kak Intan, bagaimana cara Kak Intan itu melihat peluang dengan tidak mengikuti sebuah organisasi dalam pengembangan sebuah karir? Kalau kayak gitu, aku pasti ngandelin sosial media sih. Karena kan zaman sekarang gampang banget ya kita cari sesuatu hal kayak lowongan pekerjaan, lagi buka lowongan di sini gitu. Biasanya kalau aku lebih ke nyari mandiri aja. Aku lebih suka cari sendiri di website atau di sosial media. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Kak Intan di kampus itu bisa dikatakan bahwa mengejar akademisi itu lebih penting daripada pada saat mengikuti sebuah organisasi. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Akan sebenarnya dari tadi itu saya ingin menanggapi sebagai mahasiswa yang berorganisasi terkait pandangan mahasiswa yang non organisasi, karena di era sekarang itu banyak sekali label-label atau kayak sebuah kata yang merujuk kepada suatu kelompok atau mahasiswa atau apa yang yaitu mahasiswa kupu-kupu. Kuliah. Betul. Jadi terkadang memang pengen lihat sekritis apa kita, jadi emang dipaksa buat untuk debatin. Dan aku orangnya kepancing, jadi udah. Ingat nggak pada saat itu topiknya tuh apa? Sedang mendebatkan apa dengan Kalau nggak salah itu soal FOMO. Soal FOMO. Ya, jadi ada sebelumnya aku itu mahasiswa ngomong kalau FOMO itu nggak penting gitu. Kayak FOMO itu tuh suatu hal yang negatif. Tapi kalau menurut aku enggak. Oh gitu. Menurut aku FOMO itu enggak. Jadi ya didebatin yang berdebat dengan dosen itu. Dosennya tuh kayak macam-macam buat ini didebatin. Kayak dipantik gitu ya. Oke, dari Kak Alwi sendiri bagaimana? Mungkin lebih debat, entah debat atau sharing ya. Itu bahasnya lupa aku. Pokoknya tentang mimpi. Itu maaf ya sebelumnya, tentang orang yang keterbatasan fisik buta. Nah, itu bisa mimpi apa enggak? Itu saya tanyakan. Itu akhirnya ya sharing lah, lebih ke sharing sih. Bisa, tapi gimana Pak, bisanya itu gimana? Jadi berdebat dalam hal yang memang kalau dari Kak Intan itu memang dosen sedang memantik mahasiswanya untuk kritisnya itu bagaimana, terus untuk Kak Alwi berdiskusi terkait pandangan dari beberapa mahasiswa terkait suatu topik yang dimana apakah orang buta bisa mengalami mimpi? Iya. Ada hasilnya? Kalau boleh tahu apa hasilnya? Ada. Apa itu? Ya sesuai, tergantung sih. Jadi tetap kembali lagi ke perspektifnya mahasiswa, nggak ada jawaban yang benar. Iya. Oke, next question. Waduh, ini pernah tidak pernah mengulang mata kuliah? 3, 2, 1. Oke, tidak pernah. Ada aplaus dong karena Doainnya semoga jangan. amin. Memang mau sesibuk apapun kita tidak boleh untuk mengulang, maupun organisasi dan non organisasi.
mahasiswa organisasi pun tidak menjadi alasan bahwasanya sibuk organisasi itu merubah atau membuat akademis kita menjadi turun karena kita mengikuti organisasi. Non organisasi pun di luar mau upgrade di dalam maupun di luar kampus itu sangat-sangat diperbolehkan. Organisasi pun sama, mau di dalam organisasi dalam kampus maupun di luar kampus selama itu positif. Non organisasi pun pada saat mau mengembangkan suatu skill itu yang positif di dalam maupun di luar kampus. Oke, berarti memang kita sudah di penghujung acara ya teman-teman, sangat-sangat menyedihkan karena kita sudah harus selesai, karena banyak banget yang harus masih kita pulih. Oke, terima kasih kepada Kak Alwi yang sudah hadir dan juga Kak Intan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi Psikologi Bersuara. Ada apa sih di psikologi? Saya Pandu Baistiawan. See you next time di episode selanjutnya Psikologi Bersuara. Ada apa sih di psikologi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.